Assalamualaikum Pak, perkenalkan saya Dr. Ainun yang bertugas di klinik pada siang hari ini. Jadi Bapak, kita nanti akan melakukan tanya jawab. Nah, Bapak sebaiknya mengatakan sejujurnya karena ini menyangkut untuk pengobatan awak selanjutnya. Bapak berhak untuk menolak tanya jawab ini, dan saya sarankan Bapak untuk bekerja sama. Apa bersedia? Kalau boleh saya tahu, nama Bapak siapa? Jamaluddin. Pak Jamal. Jadi Pak Jamaluddin umurnya berapa? Pak Jamaluddin sekarang tinggalnya di mana? Di Palu ya. Kalau boleh tahu Pak Jamaluddin sekarang pekerjaannya apa? Tidak ada. Kayak buruh ya. Ini Pak Jamaluddin sudah menikah atau belum? Sudah. Sudah berapa anak Pak Jamal? Baru satu. Baru satu. Kalau boleh tahu Pak Jamal kenapa Ki? Ada saya bisa bantu? Muntah darah Pak Dok. Muntah darah. Ini muntah darahnya sudah berapa hari Pak Jamal? 2 hari yang lalu. 2 hari. Jadi Pak Jamal, kalau saya boleh tahu warna muntah warna apa? Merah kehitaman. Merah kehitaman. Ini muntah bercampur makanan kah atau tidak? Tidak, jadi muntah darah saja. Jadi Iya Dok. kalau boleh tahu ini sehari itu berapa kali muntah? 2 kali. 2 kali. Itu banyaknya muntah kayak bagaimana kalau muntah? Kira-kira 1 botol air mineral. Kayak 1 botol air mineral Iya. Jadi setiap kali muntah kayak banyaknya itu 1 botol Iya. Apa ada perdarahan di tempat lain seperti di muntah kah atau tidak? Tidak ada. Jadi sakit perut Ki? Iya. Nyeri. Itu perut ada dirasa kayak rasa nyeri atau rasa membesar pada perut tak? Nyeri yang membesar juga. Dia membesar di perut tadi. Ada dirasa kayak tegang pada perut tak? Iya ada. Jadi demam Ki? Iya. Demam Ki. Ini nafsu makan tak bagaimana? Menurun nih, jadi berat badan tak? Enggak. Jadi berat badan tak menurun juga Iya. karena nafsu makan tak. Mual Ki? Iya. Mual juga akhir-akhir ini apa ada dirasa badan tak kayak lemas-lemas begitu? Iya ada. Gatal juga. Ya. Gatal-gatal Ki juga Iya. Iya, gatal-gatal. Kalau dulu ada kalau sakit kepala ya? Tidak. Jadi kalau sesak? Tidak juga. Kalau berdebar? Tidak juga. Batu-batu Ki? Tidak. Ada nyeri menelan? Tidak. Tidak ada. Pernah Ki sebelumnya ada penyakit tak? Tadi kayak diabetes, takut gula, ginjal, hipertensi, penyakit perdarahan, tidak ada. Jadi pernah sebelumnya sakit kuning atau hepatitis? Iya pernah. Kalau boleh tahu kapan itu? Lama. Lama sekitaran berapa tahun lalu? Sebentar. Lama nih. Hepatitis tak sembuh nih Ki. Udah dokter tak? Iya. Selama ini sakit 2 hari ada Ki minum obat? Tidak ada. Tidak ada. Jadi maaf, ini sebelumnya ada riwayat tak minum alkohol? Iya. Sudah berhenti nih. Itu kapan? 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu. Dia pernah Ki terakhir sebelumnya Pak pernah Ki coba-coba narkoba kah atau apa? Tidak ada Ji. Kalau keluarga tak iya ada riwayatnya kayak penyakit kuning? Tidak ada. Tidak ada. Jadi kalau buang air kecil tak? Warna kayak teh. Kayak gelap-gelap begitu warna teh Iya. Kalau buang air besar tak? Warna hitam. Warna hitam. Tapi lancar aja atau sering? Lancar. Iya lancar. Jadi Bapak saya ulangi ya. Nama Pak Jamaluddin, umur 47 tahun, alamat Paluku, pekerjaan guru, sudah menikah. Dengan keluhan utama muntah darah sudah 2 hari. Ini warna muntahnya merah kehitaman.
tidak bercampur makanan, sudah frekuensinya itu sekitar 2 kali sehari, terus banyaknya muntahnya itu 1 botol, ya kayak seperti 1 botol air mineral. Terus sakit perut, perut terasa membesar, ada terasa tegangan pada perut, demam, nafsu makan menurun, BB menurun, mual, badan lemas, gatal-gatal, terus ada riwayat penyakit hepatitis, terus riwayat pernah minum alkohol 5 tahun yang lalu ya. Jadi Bapak, apa ada yang ingin ditanyakan atau yang belum saya tanyakan Bapak? Tidak ada. Jadi berdasarkan tadi tanya jawab Bapak, saya mencurigai bahwa ada ini penyakit ini berhubungan dengan penyakit hepatitis Bapak sebelumnya. Bisa jadi Bapak ini sirosis hepatis karena penyakit hepatitis sebelumnya. Bisa jadi juga karsinoma atau tumor. Bisa jadi juga ada perlemakan hati. Jadi Bapak, jadi saya nanti akan melakukan beberapa pemeriksaan fisik ya. Kalau Bapak bersedia, silahkan ke meja pemeriksaan. Apa Bapak bersedia? Bersedia. Tidak ada yang ingin ditanyakan lagi Bapak? Tidak ada. Oh iya, terima kasih atas kerjasamanya Pak. Jadi Bapak, saya Dr. Ainun di sini nanti yang akan melakukan beberapa pemeriksaan pada Bapak. Mungkin agak terasa tidak terlalu nyaman, tapi saya akan lakukan seprofesional mungkin. Bapak berhak untuk tidak menyetujui, dan saya sarankan Bapak untuk setuju dan bekerja sama. Segala kerahasiaannya akan saya jaga ya Bapak. Apa Bapak bersedia? Ya baik Bapak, silakan ke meja pemeriksaan. Saya cuci tangan terlebih dahulu ya Pak. Saya tadi telah melakukan cuci tangan dan memakai handscoon. Jadi selanjutnya itu saya akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Nah, di mana pada saat telah saya lakukan tanda-tanda vital, semuanya itu normal kecuali memang Bapak tampak demam. Suhunya itu sekitar 38,5 derajat Celcius. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik. Nah, pada pemeriksaan fisik pertama yang dilakukan itu inspeksi. Nah, pertama itu kita melihat pada bagian kepala si pasien, apakah rambutnya itu ada rontok atau ada tampak botak. Selanjutnya itu kita melihat juga pada mata si pasien, apakah misalnya pada konjungtiva kita menyurat, Bapak bisa melihat ke atas. Nah, ini konjungtivanya kita lihat apakah pucat atau tidak. Selanjutnya itu kita juga menyuruh Bapak untuk melihat ke bawah. Saya Bapak bisa melihat ke bawah. Nah, ini untuk menilai sklera dari si Bapak, apakah ada hitam. Nah, selanjutnya itu kita melihat pada kafum orang dari si pasien. Kita melihat lidahnya, terus kita juga melihat gigi geriginya. Selanjutnya itu kita juga melihat pada leher pasien, apakah ada distensi vena jugularis, apakah ada massa, apakah ada tumor. Selanjutnya kita juga melihat kulit si pasien, apakah tampak berwarna keabu-abuan atau tampak berwarna kuning. Kita melihat pada daerah toraks si pasien, apakah ada pembesaran payudara, apakah ada atau tidak. Selanjutnya kita melihat pada abdomen si pasien, kita melihat seluruh regio, apakah bentuknya itu cembung atau datar. Selanjutnya itu auskultasi. Nah, di sini pada auskultasi kita mendengar bunyi prostatik usus pada 4 regio abdomen. Yang pertama itu kiri atas, kemudian kanan atas, kemudian kanan bawah, kemudian kiri atas. Selanjutnya kita lagi melakukan auskultasi pada arteri renalis dan arteri abdominalis. Nah, ini kita lakukan dengan menggunakan bel dari stetoskop. Nah, ini dilakukan di sekitar daerah umbilikal pada arteri renalis kanan dan arteri renalis kiri. Nah, di sini kita mendengar. Nah, apakah ada bunyi bruit pada arteri renalis atau tidak?
Nah, selanjutnya kita akan melakukan palpasi. Nah, pada palpasi abdomen sendiri ada dua cara. Yang pertama itu ada yang ringan dan yang kedua itu ada yang dalam. Nah, saya di sini akan melakukan palpasi yang ringan, di mana nanti saya akan menekan dari seluruh regi abdomen dari pasien, kemudian dengan kedalaman itu kurang lebih 1 cm. Jadi di sini saya akan meraba seluruh regio sambil merasakan apakah ada massa atau tumor. Nah, selanjutnya saya akan melakukan dengan cara palpasi yang dalam. Sama kayak tadi, kita mulai dari bawah. Namun ini kedalamannya ini kurang lebih itu 5 cm kedalamannya. Sambil kita rasakan apakah ada tumor atau masalah ini. Kita akan melakukan palpasi pembesaran hepar. Nah, di sini kita akan mulai dari bawah. Kemudian kita akan tarik Pak, bisa tarik nafas Pak, sambil memperhatikan dari ekspresi pasien apakah dia merasakan nyeri atau tidak. Tarik Pak, tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Nah, apabila kita mendapatkan pembesaran hepar, maka kita akan di situ melihat bagaimana konsistensinya, bagaimana tepinya, apakah terdapat massa atau tumor. Ini saya akan melakukan desain. Saya nanti akan menekan dari regio hipokondromestrasi pasien, kemudian menyuruh pasien untuk menarik nafas. Apabila pasien tidak dapat melanjutkan tarikan nafas, maka hasilnya itu morphine sign positif. Jadi Pak, tarik nafas, kemudian lepas, kemudian tarik nafas lagi, kemudian lepas. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi pada limfa, di mana kita mulai dari sias kanan menuju ke arcus aorta sinistra, kemudian kita meraba. Nah, adapun bagi-bagian dari limfa ini S1, S2, S3, S4 itu terdapat pada umbilical, S5, S6, S7 dan S8. Nah, kemudian kita di sini akan melakukan palpasi pada tanda-tanda peritonitis. Nah, di mana saya nanti akan menekan dari pasien, menekan pasien pelan-pelan, kemudian saya menariknya dengan cepat. Nah, apabila terasa nyeri, maka murmur sign positif atau terdapat tanda-tanda peritonitis. Selanjutnya, saya akan melakukan palpasi pada daerah ekstremitas. Kemudian pada ekstremitas atas kita melakukan palpasi pada palmarisnya, apakah terdapat eritem. Kemudian pada hipotenar dan tenar, apakah terdapat eritem. Selanjutnya kita melakukan ekstremitas bawah, di mana kita menekan dengan 3 jari dari ujung kaki pasien, kemudian kita melepaskan dan melihat apakah terjadi udem atau tidak. Nah, selanjutnya di sini saya akan melakukan perkusi. Nah, di sini saya akan melakukan perkusi mulai dari bagian atas midclavicular. Nah, apabila kita mendengar bunyi sonor menjadi pekat, maka itu merupakan bagian atas dari hepar. Kemudian kita lanjutkan sampai terdengar bunyi timpani. Nah, apabila sudah terdengar bunyi timpani atau perubahan
suara dari pekak ke timpani itu merupakan batas bawah dari hepar. Saya akan melakukan perkusi pada seluruh regio abdomen. Normalnya itu terdengar suara timpani pada seluruh abdomen. Kita merasakan apakah ada cairan atau massa. Jadi Pak, pemeriksaan telah selesai. Saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu, kemudian segera kembali ke tempat yang sebelumnya Pak.